Setelah sebelumnya kita mencoba mengerjakan contoh soal, di video ini kita akan belajar menggunakan beberapa software atau aplikasi sebagai alat bantu. Ada dua yang akan dikenalkan, yaitu Excel dan aplikasi Falstart. Nah, sebelumnya ini di contoh soal kita sudah berhasil mendapatkan rumus untuk voltase di kapasitor, yaitu 15 eksponensial minus pangkat minus 5T. Nah, ini akan saya coba copy terlebih dahulu. Ini saya copy. Lalu sekarang saya pindah ke Excel. Oke, saya tempelkan di sini rumusnya. Kalau dari rumus bisa kita dapatkan persamaan fungsi voltase kapasitor terhadap waktu. Maka dengan Excel kita bisa dengan mudah melakukan visualisasi, bisa dibayangkan naik atau turunnya voltase, dan juga bisa melakukan perhitungan spesifik besaran voltase di titik tertentu. Baik, setelah saya tempelkan di Excel, saya akan coba melakukan plotting. Maka saya butuh dua kolom, yaitu untuk T dan juga untuk V. Nah, pertama perlu kita pikirkan tentang step size dari T-nya yang tepat. RC-nya atau tau-nya adalah 0,2 detik, oleh karena itu saya coba ambil 0,01 atau satu order lebih kecil. Kalau seandainya bisa lebih kecil, tentu akan lebih bagus, tapi nanti pengerjaannya akan lebih lama. Nah, jadi saya coba mulai dari 0, lalu 0,01, saya langsung drag saja hingga 1 barangkali ya. Jadi 1 detik ada 100 poin di sini. Yang terpenting adalah memasukkan rumus untuk V. Nah, ini saya coba besarkan sama dengan 15 dikalikan eksponensial minus 5 dikalikan dengan T. T-nya adalah sel yang ini. Oke. Nah, kemudian tinggal saya drag ke bawah hingga 1. Nah, dengan seperti ini maka sudah bisa kita lakukan plotting. Saya pilih chart yang smooth. Oke, sudah bisa kita dapatkan ya. Yaitu plotnya atau grafiknya seperti ini. Jadi dimulai dari 15 volt, karena ini adalah proses discharging, maka setelah berapa ini? Dalam 1 detik ya, ini dia mencapai nilai 0 volt. Nah, ini adalah salah satu cara kita melakukan visualisasi dengan Excel. Nah, Excel juga akan bagus kalau seandainya kita ingin melakukan perbandingan. Ada 2 rangkaian, yang satu misalnya taunya adalah 0,2 detik, dan yang satunya lagi taruhlah misalnya 0,5 detik. Nah, oleh karena itu, ini saya coba bikin kolom yang berikutnya. Ini, maka rumusnya akan berubah ya. Jadi, faktor pengalinya menjadi 2. Lalu kita coba drag hingga 1. Kita lihat seharusnya ini nanti akan lebih landai dia turunnya. Lebih lama voltasenya turun dari 15 menuju 0. Oke, saya bisa coba klik di sini. Right click, select data. Saya add. Saya beri nama tau sama dengan 0,5. X-nya adalah T. Kemudian sumbu Y-nya adalah yang ini. Saya klik OK. Nah, agar tidak bingung, yang ini saya edit. Namanya adalah tau sama dengan 0,2. Saya klik OK, maka akan terlihat seperti ini. Jadi, dengan Excel kita bisa melakukan visualisasi dengan sangat mudah.
dan bisa menghitung titik-titik tertentu. Kita misalnya ingin menghitung voltase di detik 0,4 misalnya, maka itu bisa dilakukan. Software atau aplikasi berikutnya adalah Valstat. Bisa diakses di valstat.com/circuit. Nah, ini adalah salah satu dari banyak sekali alternatif aplikasi simulator rangkaian. Tapi saya merekomendasikan Valstat ini terutama karena sangat simpel, tidak perlu install apapun di device, bisa dipakai langsung dari browser. Dan juga sangat ringan, tidak makan memori terlalu banyak, sehingga bisa menjadi pilihan pas bagi mahasiswa untuk melakukan validasi. Jadi misal setelah mengerjakan soal di kertas, bisa dicek sekilas apakah betul voltasenya sekian besarannya, dan seterusnya. Baik, saya coba kenalkan dulu environment-nya. Jadi Valstat ini sudah punya banyak sekali contoh-contoh template circuit atau rangkaian. Nah, jadi biar tidak bingung, kita mulai dari awal saja ke circuits, lalu kemudian ke blank circuit. Berikutnya, kita bisa masukkan komponen sesuai keinginan kita. Di draw, bisa tambahkan wire, resistor, dan sebagainya. Kita coba tiru soal dari video sebelumnya, yaitu pertama kita tambahkan voltage source, yaitu ini. Nah, menghadap ke atas positifnya. Lalu kemudian kita tambahkan resistor, ada beberapa resistor ya, 1, kemudian ada lagi di sini, ada lagi di sini. Nah, satu lagi kita tambahkan kapasitor. Kapasitor ada di draw, kemudian ada di passive components kapasitor. Kapasitornya kita tambahkan di sini. Baik, setelahnya tinggal kita tambahkan wire. Oh ya, sebelum itu kita tambahkan switch, karena di soal ada switch. Nah, switch itu bisa kita cari dari passive components, kemudian ada add switch. Ini saya tambahkan di sini. Nah, sebelum kita tambahkan wire, saya coba ingin kenalkan juga, kalau seandainya kita ingin geser-geser posisi dari komponen ini, maka kita ke draw, lalu kemudian pilih select atau drag cell. Nah, kalau sudah di mode ini, maka sudah bisa digeser-geser. Ini misalnya perlu agak ke kanan, ini perlu agak ke atas gitu ya, dan sebagainya. Nah, selain geser bisa juga dirotasi. Nah, seperti ini, bisa dirotasi. Oke, kalau sudah setelah semua komponen lengkap, maka mari kita lengkapi dengan wire. Saya ke draw, kemudian add wire. Ini seperti ini, seperti ini. Nah, ini penting sebenarnya kalau di Valstat, entah kenapa kita tidak bisa lakukan wire langsung terkoneksi seperti ini, lalu kita tambahkan begini. Maka dia akan muncul merah-merah, ini adalah bad connection katanya. Nah, cara yang benar untuk merangkai adalah, ini saya coba delete dulu, right click, delete. Yang benar adalah kita coba rangkainya satu persatu, sambungkan ke sini, lalu berhenti, disambungkan lagi. Nah, ini baru node-nya akan berwarna putih alias tidak ada masalah. Nah, ini kita sambungkan di sini, ini kita sambungkan, harus berhenti dulu, kemudian disambungkan lagi. Nah, berhenti. Secara otomatis dia langsung akan, ini ada kuning-kuning ya, ini adalah lambang dari current atau arusnya mengalir. Oke, saya ingin agar saya zoom bisa center circuit, jadi dia di zoom di tengah. Nah, sekarang nilai-nilainya kita coba sesuaikan sesuai dengan soal. Ini saya right click, edit, besaran voltasenya adalah 20, apply. Oke. Nah, yang ini dia 3 ohm. 3 ohm. Lalu yang di sini 9 ohm, yang di sini 1 ohm.
Kapasitornya adalah 20 mili. 20 mili. Kita okekan. Ini saya coba berhentikan dulu. Switch-nya saya buka, maka ini nanti akan berhenti dengan sendirinya. Nah, berikutnya adalah kita ingin menentukan apa yang mau kita monitor. Karena kita tertarik dengan voltase dari kapasitor, maka kita harus klik kanan di kapasitor. Tapi sebelum itu saya stop saja dulu biar tidak mengganggu. Saya klik kanan di kapasitor, kemudian view in new scope. Nah, scope ini maksudnya adalah osiloskop. Dengan kata lain, kita bisa memonitor besaran voltase atau arus terhadap waktu steady state-nya. Nah, karena saya hanya tertarik dengan voltage, maka ini di sini setting osiloskopnya, plots-nya saya, show current-nya saya untick ya, jadi hanya show voltage. Hanya voltasenya saja yang akan ditunjukkan. Nah, saya reset dulu saja. Ini maka akan mulai dari awal, kemudian saya run. Nah, tentunya masih belum akan merespon, karena ini switch-nya masih terbuka. Nah, ini sekarang kalau seandainya switch-nya saya tutup, kita akan bisa amati. Nah, voltasenya ini yang sekarang ada di scope ini, di osiloskop ini adalah voltase dari kapasitor. Nah, kita amati ya, dia maksimumnya sekarang 11, naik jadi 12. Nah, ingat bahwa maksimalnya dia adalah 15 volt kalau menurut soal. Nah, ini dia akan naik terus. Ini kalau dicoba diperhatikan, saya berhentikan dulu. Kalau kita coba perhatikan, ini osiloskopnya, dia ketelitiannya sangat besar ya. Nah, kita ingin misalnya melihatnya kenaikannya lebih cepat. Oleh karena itu bisa kita coba setting di horizontal scale. Skalanya kita coba perbesar. Ini sekarang 10 millisecond per division. Kita coba tingkatkan jadi 50 gitu misalnya. Saya coba reset kembali, saya ulang dari awal, maka ini langsung kita lihat kenaikannya akan lebih tajam ke atas. Jadi tidak selambat tadi. Nah, ini langsung naik, kita perhatikan sekarang naik jadi 11, naik jadi 12, dan seterusnya sampai 15. Ini sambil kita coba amati, kita juga bisa hover ya. Ini mouse kita coba perhatikan, ini misalnya komponen voltage source, voltasenya kita lihat di pojok kanan bawah itu VD 20 volt, kemudian arus yang mengalir 1,7 dan seterusnya. Komponen yang ini dia V-nya 5 volt, ini sekarang masih turun tapi nanti akan berhenti di 5, arus yang mengalir 1,6 dan seterusnya. Nah, jadi perhitungan kita di kertas bisa kita coba validasi di sini. Nah, ini kita pengen tahu misalnya arus yang mengalir di sini berapa. Nah, sesuai dengan teori, maka ketika sudah steady state, di kapasitor arus yang mengalir 0. Dan VD-nya, V kapasitor, ini saya coba berhenti dulu. V-nya kapasitor 15 volt, karena sudah selesai dilakukan charging-nya. Baik, nah sekarang apa yang terjadi kalau seandainya switch-nya saya buka, maka tentu rangkaian yang di sebelah kanan ini yang akan aktif, yaitu rangkaian discharging. Kita coba lihat, saya run kembali, saya buka switch-nya, maka akan turun. Nah, ini arus mengalir karena si kapasitor bertindak sebagai baterai, arusnya mengalir di resistor 1 ohm dan juga 9 ohm seperti ini. Nah, masih banyak sekali yang bisa dimainkan, seperti misalnya simulation speed bisa diperlambat, dipercepat, dan seterusnya. Lalu ada berbagai macam contoh sirkuit contoh rangkaian yang bisa dicoba, dipelajari. Lalu kemudian ada beberapa options, misalnya kita ingin agar background-nya dijadikan putih, ini pun juga bisa, dan seterusnya. Selamat mencoba.